Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Lili Aunda Faidatin dari tim kreatif Dema UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini saya telah bersama dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Dema UIN Sunan Kalijaga Masa Bakti 2020. Halo Mas Rizal. Halo Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih ada diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Mas ya. Ngomong-ngomong selama pandemi seperti ini kesibukannya apa aja nih Mas? Kalau saya pribadi ini masih sibuk untuk ngurusin usaha, untuk masih semangat belajar lagi karena kan walaupun pandemi kuliah masih aktif mempersiapkan itu semua. Oh iya, masih mahasiswa aktif ya berarti ya? Kalau saya masih mahasiswa aktif. belum wisuda, Pak. Belum sudah. Kalau wisuda itu kan nggak aktif lagi. Gitu. Iya, Mas Rizal ini merupakan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya. Ngomong-ngomong nih Mas, kalau di Kemenpora sendiri itu seperti apa sih? Kalau dalam internal Kemenpora itu sendiri ya kita alhamdulillah komunikasi kita bangun, kita coba untuk usahakan gimana Kemenpora ini berjalan sesuai dengan visi dan misi Dema. Dalam arti generalisasinya itu loh. Tujuan besarnya yang kayak mana dan outputnya nanti kayak mana seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong berarti kalau bicara Kemenpora nggak jauh-jauh dari program kerja yang memang itu sifatnya lebih berkaitan dengan teman-teman mahasiswa UIN secara umum, pemuda-pemuda mahasiswa-mahasiswa UIN secara umum, dan nggak jauh-jauh juga dari hal-hal yang sifatnya keolahragaan. Iya nggak sih Mas? Iya. Atau seperti apa sih kalau boleh tahu? Kalau posisi Kemenpora sendiri di Dema ini kan kita perlu tahu bahwa di negara itu juga ada Kemenpora. Betul, Dan betul. itu yang kita adopsi di Dema U sendiri itu loh. Untuk Kemenpora sendiri kan ya gimana kita hari ini itu tujuan misalnya gimana mahasiswa dalam arti ini pemuda itu sesuai dengan kebutuhan bangsa seperti itu. Dalam arti misal nih di Kemenpora nih punya ada 4 orang kan, ada Mas Alif, ada Mbak Maida, ada Mas Sauki dan saya sendiri. Dan itu kan kita juga punya tujuan yang diimplementasikan dalam program kerja yang telah kita bahas dalam raker yang lalu kan Mbak. Kalau boleh tahu emang program kerjanya apa aja Mas? Nah, untuk program kerja kemarin itu kan kita rencana itu kan secara teks besar kemarin itu ada 2 secara teks besar yang kita tulis. Yang pertama itu youth camp itu ya youth camp itu kan sasarannya luas, lebih ke eksternal. Jadi umum eksternal itu dalam youth camp itu kita akan mengadakan suatu pelatihan pemuda dibentuk dalam suatu wadah yang sama nantinya dan kita tampunglah aspirasi pemuda seperti itu. Kalau dalam pramuka mungkin kayak kemah semacam kemah gitu Mbak. Ya. Berarti nanti apakah kemudian akan melibatkan di luar mahasiswa UIN Mas? Nah, kalau kemarin dalam pembicaraan di raker itu kita akan mendatangkan seluruh mahasiswa yang aktif dari seluruh kampus di Indonesia seperti itu. Sasarannya sangat luas banget ya luas. Mas ya. Nah, untuk program yang kedua itu kan kemarin itu ada yaitu pekan olahraga. Dalam arti nanti kita akan mengadakan pekan olahraga di internal kampus sendiri. Jadi dari teman-teman yang misal sekarang udah digembleng di UKM kita akan kompetisikan. Di pekan olahraga itu sendiri ya. Nah, untuk lain itu kan beda cerita, Mbak. Kalau sekarang hari ini kan kita kayak pandemi ini. Kayak Kemenpora sendiri kan yang jelas itu lebih ke lapangan, nggak cuma secara teoritis dulu. Betul. Karena pandemi ini ya mungkin ada kendala kemarin. Terus kita bicarakan ulang. Luar biasa sekali ya teman-teman. Ternyata Kemenpora hadir tidak sebatas menjadi kementerian yang fokus pada tataran kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga, tetapi pada program kerja yang telah direncanakan juga bermaksud untuk melibatkan teman-teman mahasiswa selain dari UIN Sunan Kalijaga sendiri. Nah, kalau boleh tahu kira-kira kalau selama ini nih Mas, secara konkret program kerja yang sudah dilakukan tuh apa saja sih? Apakah dari rencana-rencana yang sudah disusun itu sudah berjalan sesuai dengan targetan, atau mungkin ada transformasi baru karena melihat situasinya kan juga seperti ini? Nah, ya itu bisa kita tangkap Mbak. Misalnya kalau kemarin kita harus gimana jadi mahasiswa yang tangkap akan situasi. Kita nggak pasif gitu loh. Misalnya kita tangkap, kita
cepat dan tangkas itu. Karena kemarin kita Covid akhirnya kan ada pembicaraan ulang soal apa program kerja itu. Dulu di Raktor juga ada masukan bahwa yang perlu sasarannya itu jangan cuma mahasiswa dan mahasiswa secara umumnya, tapi dalam internal Dema itu juga harus ada program kerja. Dalam internal Dema. Iya. Oke. Dalam arti apa? Untuk menumbuhkan solidaritas mahasiswa itu sendiri, yang hari ini itu menjabat sebagai bagian dari Dema U itu sendiri. Oke. Akhirnya kan kemarin itu karena Covid, akhirnya kan kita ada jogging bareng, ada kemarin tuh kita futsal bareng. Futsalan bareng ya, kalau Iya. nggak salah kemarin. Oke. Seperti itu Mbak. Untuk wacana-wacana selanjutnya akhirnya kan kita konsepkan seperti ulang. Ketika udah ada Covid, program kerja kita udah tentukan. Nah, ya karena ada Covid itulah kita susun konsep ulang gitu loh, Mbak. Oke. Kita transformasikan dalam bentuk program kerja yang baru seperti itu. Oke, boleh. Bicara tentang proses-proses adaptasi khususnya dalam artian pada program kerja, kira-kira kalau kedepannya seperti apa sih kemudian Kemenpora akan hadir membersamai teman-teman khususnya yang ada di kampus UIN Sunan Kalijaga, entah dalam bentuk program kerja atau seperti apa, itu bagaimana Mas kira-kira ke depan? Itu pertanyaan yang sangat bagus Mbak sebenarnya. Karena ini mungkin yang akan ditunggu dulu. Oke. Dalam arti bentuk konkret gitu Bentuk loh. konkretnya Ya, seperti apa? seperti Benar. mahasiswa. Karena kemarin mungkin dari Kemenpora sendiri itu mengevaluasi bahwa kita hanya masih sebatas di internal dulu. Oke. Di internal Kemenpora dan di internal di Dema. Nah, Betul. makanya ini pertanyaannya sungguh menarik gitu. Makanya dari kemarin tuh kami dari teman-teman Kemenpora itu akan menyusun suatu konsep yang mungkin dalam arti ini akan ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Nah, Oke. Teman-teman kemarin udah mulai pembicaraan, udah menyusun konsep, tinggal nanti akan ada satu event di Sumpah Pemuda. Oke. Kalau saya secara general akan menyebutnya sebagai Pekan Mahasiswa. Pekan Mahasiswa. Oke. Nanti ada perlombaan, ada webinar atau semacam. Oke, berarti beda lagi dengan pekan olahraga yang tadi itu ya? Beda lagi Mbak, Beda itu lagi. Pekan Mahasiswa. Nah, karena ini Covid mentransformasikan, itu kan nantinya pekan itu akan mencakup dua hal, yaitu tentang kepemudaan dan tentang keolahragaan. Oke. Nah, ini rencananya itu nanti akan ada perlombaan secara online dalam arti e-sport. Kemudian yang kedua nanti akan ada pekan dalam arti pelatihan sebagai pelatihan tentang kepemudaan itu sendiri. Tentang kepemudaan itu sendiri. Oke. Berarti sudah proses untuk persiapan ya Mas. Iya. Karena mengingat sekarang kan sudah akan mendekati perayaan Hari Sumpah Pemuda ya teman-teman. Iya, Seperti itu. 13 hari lagi. 13 hari lagi teman-teman. Berarti kan memang sudah sangat dekat Ya, gitu. iya. Nah, ini kan pasti menjadi sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh Iya, teman-teman perlu semua gitu. dinantikan. Apa sih gitu acaranya? Nah, iya, Oke. nanti secara garis besar itu keywordnya itu Pekan Keywordnya, Mahasiswa. Pekan Mahasiswa. Teman-teman dicatat ya gitu. Iya, Pekan Pemuda dan Mahasiswa, maaf. Oke, direvisi nih Iya. namanya nih, Pekan Pemuda dan Mahasiswa. Iya. Nanti teman-teman bisa menunggu. Tentunya kalau bicara terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang udah tinggal kurang lebih bahkan nggak sampai 2 minggu lagi ya. Sejauh ini proses-proses persiapan seperti apa sih Mas yang udah dilakuin? Publikasi apakah sudah mulai digencarkan atau masih seperti apa persiapannya? Alhamdulillah dari kemarin kita udah proposal udah kami susun, dalam artian udah kami fikkan tentang itu, pemateri juga tinggal nanti dalam lobbying, dalam arti fiksasi. Kalau lobbying kita udah masuk, tinggal fiksasinya gimana. Oke. Soalnya kan yang jelas pembicara nanti pun kalau misal webinar itu kan pasti juga banyak undangan juga. Betul. Tinggal siapa yang cepat dia yang dapat, gitulah Mbak. Rencananya akan ngundang Kemenpora RI enggak? Kita Gimana teman-teman? Kita tunggu ya. Pasti bakalan menarik banget nih kalau Iya. nanti teman-teman Kemenpora dari Dema UIN Sunan Kalijaga akan turut mengundang tokoh-tokoh besar Nah. yang kurang lebih mempunyai concern perihal kepemudaan dan keolahragaan, khususnya kan seperti itu. Oke. Menarik sekali ya teman-teman apa yang sudah disampaikan oleh Mas Rizal sebagai Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Dema UIN Sunan Kalijaga masa bakti 2020. Nah, sebelum kita tutup, kita akhiri podcast kali ini. Kalau boleh tahu apa sih Mas sebetulnya harapan khususnya dari Mas Rizal nih untuk Kemenpora ke depan?
Mungkin untuk harapan sendiri ya Mbak, Hmm. dari Kemenpora sendiri mungkin secara subjektif saya itu mengharapkan bahwa Kemenpora nantinya itu sebagai wadah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang notabene sebagai pemuda itu menjadi generasi yang baik, bijak dan unggul dan berprestasi seperti itu. Oke. Dalam arti nanti yang jelas pemuda itu akan menjadi suatu generasi ke depannya yang akan memimpin bangsa ini. Prestasi itu dalam yang saya inginkan itu dalam arti gimana nantinya prestasi itu akan membawa nama baik UIN, dalam arti hari ini sebagai alma mater kita kan Betul. masih mengakui alma mater tidak sih? Tentu dong. Ya itu akan membawa nama baik UIN di kancah nasional. Oke. Kan tagline-nya UIN hari ini kan UIN suka untuk bangsa, UIN UIN suka suka mendunia. mendunia. Nah, Benar itu kan banget. kita harus nangkap Oke. visi besar dari UIN dengan tagline seperti itu. Mm-mm. Kalau aku seperti itu sih, Mbak. Oh iya teman-teman, kita tahu bahwa UIN Sunan Kalijaga yang hari ini memiliki tagline UIN suka untuk bangsa, UIN suka mendunia, tentunya itu harus direspon secara positif dan secara aktif oleh mahasiswa secara umum. Karena itu merupakan satu hal yang nantinya menjadi misi besar UIN yang itu juga harus melibatkan teman-teman mahasiswa. Misalkan saja kita di Dema gitu kan, melalui kementerian-kementerian, itu pun juga harus menyesuaikan dengan membuat program-programnya itu dapat mengakomodir semua mahasiswa gitu ya Mas. Iya, saya kira seperti itu. Oke, menarik sekali ya Mas, rupanya ketika kita berbicara dan mengingat perihal tagline UIN Sunan Kalijaga sendiri yang hari ini mengatakan bahwa UIN suka untuk bangsa, UIN suka mendunia, maka tentunya kita sebagai representasi mahasiswa UIN secara umum yang dalam hal ini adalah berada dan belajar di kepengurusan Dema UIN Sunan Kalijaga, tentunya kita harus turut mengaplikasikan dan merespon tagline tersebut dengan hal-hal yang sifatnya positif dan hal-hal yang sifatnya sangat mendukung keberlangsungan proses mahasiswa, baik mahasiswa yang berada di LKM maupun mahasiswa yang aktif di UKM seperti itu. Kalau gitu sebelum kita akhiri, kita sama-sama bunyikan tagline-nya boleh Mas? Iya. Oke. Tagline-nya Dema jangan lupa, Mbak. Tagline-nya Dema jangan lupa. Nah, Dema ini juga punya tagline nih teman-teman. Tagline-nya apa dong Mas? Dema UIN suka berdaya saing global. UIN suka untuk bangsa, UIN suka mendunia. Oke. Kita minum kopi dulu, Mbak. Oke, mari kita nikmati dulu ya. Dari tadi kita nggak minum nih teman-teman. Iya. Silakan. Oke. Baik teman-teman, perbincangan saya bersama dengan Mas Rizal Al-Hadki yang merupakan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Dema UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini sudah sangat luar biasa menghasilkan obrolan-obrolan yang tentunya menghasilkan penasaran Mas, kalau boleh saya katakan. Karena tadi menyinggung perihal Pekan Pemuda dan Mahasiswa yang tentunya akan ditunggu-tunggu oleh mahasiswa UIN. Ya. Iya, kalau bagi mahasiswa penasaran, bagi kami PR, Mbak. Oke, nggak apa-apa. Semoga tentunya nanti diberikan kelancaran ya, Iya. Dari persiapan hingga pelaksanaan, dan semoga menjadi program kerja yang barangkali bisa menutup kepengurusan iya. Dema yang sejauh ini masih banyak menyesuaikan akibat adanya pandemi COVID-19. Iya. Mungkin seperti itu ya Mas. Iya. Tentunya harapan kita bersama semoga podcast ini tentunya seperti kemarin akan menjadi podcast wacana teman-teman. Jadi tetap ditunggu saja untuk podcast wacana selanjutnya dengan kementerian yang lain dari kepengurusan Dema UIN Sunan Kalijaga Masa Bakti 2020. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Dema UIN Sunan Kalijaga, dan tentunya kembali lagi bersama saya nanti Lili Awanda Faidatin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.